Ditampilkan sebuah pulau yang berada di wilayah kepulauan Finlandia. Seorang gadis bernama Magda sedang menggambar di atas batu. Sang ibu, Maria, datang mencarinya dengan panik dan mengingatkan Magda agar tidak bermain terlalu jauh. Setelah itu mereka bertemu kembali dengan suami Maria, Henry, lalu berjalan menuju dermaga feri, sembari membicarakan tentang kepergian Magda. Di tempat lain, tepatnya di sebuah toko kelontong, Sandra datang untuk berpamitan dengan sang kekasih, tapi status masih rahasia bernama Sebastian. Sebenarnya Sebastian berharap Sandra bisa tinggal lebih lama di pulau itu, namun Sandra harus pergi untuk melanjutkan kuliah. Sandra sebenarnya telah meminta Sebastian untuk ikut bersamanya ke kota. Akan tetapi, bagi Sebastian, merawat sang nenek adalah yang utama karena dia telah berjanji untuk itu dan sang nenek juga tidak bisa dipaksa untuk ikut pindah ke kota. Kita pindah ke dermaga. Seorang pria bernama Hans tiba dengan sebuah perahu sambil membawa dua kotak khusus. Ayah Sandra, Arno, bersama karyawannya Kari menemui Hans untuk membuat kesepakatan dan Arno menyebut Hans sebagai penyelamat pulau. Di dekat sana, kapal feri juga sudah tiba. Seorang pria bernama Anton bergegas memeriksa kantong surat karena ia seharusnya menerima paket dari apotik. Tetapi sayangnya sama sekali tidak ada kiriman untuk pria itu. Kapten kapal bernama Timo memberitahunya bahwa karena saat ini di luar sedang musim ramai, mereka tidak akan kembali membawa surat mungkin lebih dari seminggu. Anton kemudian pulang dan mencari ke setiap sudut tempat tinggalnya, tapi sayang sekali semua obatnya sudah habis. Kembali ke Magda, beberapa waktu kemudian saat diantar ke dermaga, gadis kecil itu mengamuk karena Maria tidak membawa Dreamcatcher. Sebenarnya Maria sudah berusaha, tapi benda itu sulit sekali dicabut, sehingga Magda pun mengamuk. Oleh karena itu, Timo membantu menenangkan dengan memperbolehkan gadis kecil itu membantu mengemudikan kapal. Setelah Magda tenang, Maria dan Henry pun mengucapkan salam perpisahan. Tentu saja pasangan suami istri itu begitu terpukul melepas kepergian putri mereka, tapi ini demi kehidupan Magda yang lebih baik di kota bersama Ibu Henry. Di saat yang sama, tapi tempat berbeda, Sandra mencoba berlari ke dermaga, tapi sayangnya kapal sudah berangkat dan ya, gadis itu terlambat, lalu tiba-tiba saja. Satu-satunya orang yang tetap tenang di tengah peristiwa aneh itu adalah Mary, nenek Sebastian. Setelah beberapa detik, suara dan guncangan itu menghilang, lalu para warga menyadari bahwa ponsel mereka mati. Listrik di seluruh pulau juga padam, dan seorang wanita rekan Henry, yaitu Petrina, yang merupakan pelaut handal, tidak bisa menyalakan mesin perahunya. Beberapa waktu kemudian, di rumah, Maria meminta maaf kepada Henry karena selama ini terlalu sibuk dengan disertasinya. Henry awalnya hanya diam, namun tiba-tiba mengungkapkan ingin bercerai sehingga pecahlah pertengkaran. Adegan pindah ke hotel setempat, Arno menyiapkan makan malam untuk Hans, yang kemudian menanyakan tentang bisnisnya. Arno mengaku bahwa kondisi kini sedang sulit, lalu mengatakan bahwa ia bisa membantu Arno keluar dari hutang, tapi ya tentu ada syaratnya, yaitu Arno harus mendorong agar proyek Marina tetap berjalan, yaitu pembangunan area pelabuhan kecil untuk kapal-kapal wisata. Tiba-tiba langit berubah gelap dan semua burung sekitar pulau terbang menjauh. Tak lama kemudian kabut menyelimuti daratan, sementara tikus-tikus begitu panik ingin meninggalkan pulau sampai melompat ke air. Dari pengeras suara, warga mendengarkan komunikasi dari Estonia meminta pertolongan. Petrina terkejut karena pengeras suara itu sudah tidak berfungsi selama 20 tahun dan kapal Estonia sendiri sudah tenggelam sejak lama. Pada malamnya, para dewan pengurus di pulau membahas situasi yang terjadi. Diketahui banyak warga yang pingsan setelah mendengar suara dengungan misterius, sementara hewan peliharaan menjadi gelisah sampai-sampai tidak mau makan. Karena Maria adalah seorang ilmuwan, mereka meminta pendapatnya. Maria menduga kejadian itu mungkin disebabkan oleh badai matahari atau gelombang elektromagnetik dari luar angkasa. Namun Tommy berpikir bahwa penyebabnya bisa saja virus. Mereka akhirnya sepakat untuk menunggu sampai ada seseorang dari kota datang ke pulau. Lalu karena mercusuar tidak berfungsi, Henry menyalakan kembali api suar lama milik pulau itu.
Beberapa waktu kemudian, Arno bertanya kepada Pertu apakah Dewan sudah membahas proposalnya. Pertu mengatakan bahwa mereka masih belum melakukan pemungutan suara, tetapi menurutnya proyek Marina bukan ide yang bagus. Petrina setuju dan berkata bahwa tidak ada yang ingin mengubah pulau itu menjadi perangkap buat wisatawan. Kembali ke Maria dan Henry yang kini sedang membeli bahan makanan di toko, Mary kebetulan ada di sana dan menanyakan kabar Magda, tapi Maria menolak untuk menjawab. Setelah Sebastian membawa Mary pergi, Henry menegur Maria karena sikapnya yang kasar, mengatakan bahwa Mary tidak mengalami gangguan jiwa seperti yang Maria pikirkan. Maria tidak menyesalinya dan merasa harus ada seseorang yang bersikap tegas. Setelah itu, Maria dan Anton memeriksa instalasi pengolahan air, tetapi tempat itu tidak berfungsi. Anton menduga pihak militer mungkin berada di balik kejadian itu karena menurutnya tidak ada penjelasan masuk akal soal pengeras suara yang tiba-tiba aktif. Keesokan paginya, Anton menyadari bahwa tidak ada satupun ikan yang tersisa di perairan pulau. Sementara itu, Petrina menyiapkan perahu layarnya untuk mencari bantuan, yang mana Maria kemudian menghampirinya, menitipkan pesan untuk Magda, lengkap dengan nomor telepon ibunya Henry, padahal sebenarnya Henry telah melakukan hal itu lebih dulu. Setelah Petrina pergi, lagi-lagi peristiwa aneh terjadi, pulau bergetar dan suara dengungan yang menyakitkan terdengar lagi. Setelah semua kembali tenang, Maria memutuskan mendatangi gedung militer. Ia memecahkan jendela untuk masuk ke dalam dan mencoba radio-radio di sana. Sayangnya tidak ada satupun alat yang berfungsi. Di hotel, Hans memberitahu Arno bahwa krisis ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan warga. Malamnya, Sandra mencoba menyelinap keluar untuk menemui Sebastian, tapi Arno dan Kari memergoki, lalu memaksa gadis itu untuk bermain kartu bersama. Tak lama kemudian, Arno memutuskan untuk tidur, jadi kini tinggallah Sandra dan Kari. Kari memberitahu Sandra bahwa ia juga ingin pindah ke kota. Sandra ikut senang mendengar hal itu, tapi mengingatkan sebaiknya Kari melakukan itu demi dirinya sendiri karena hubungan mereka sudah berakhir sejak beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Maria mendengar suara dan menyadari bahwa itu berasal dari Dreamcatcher milik Magda. Saat melihat keluar jendela, Maria melihat Mary berdiri di luar dengan posisi aneh sambil memegang Dreamcatcher yang sama. Kita pindah ke Anton yang sedang menjaga api suar, dan seketika pengeras suara lagi-lagi menyiarkan pesan darurat. Pria itu pun bergegas ke pantai untuk memeriksa, dan dia sangat terkejut ketika menemukan seorang pria yang tak sadarkan diri. Kurang lebih 1 minggu kemudian, listrik masih belum menyala di pulau itu dan Petrina belum juga kembali. Karena itu, seluruh warga berkumpul di gereja untuk membahas apa yang harus mereka lakukan. Maria berpikir mereka harus mencoba pergi dari pulau, tetapi Arno mengatakan mereka sebaiknya membentuk komite khusus yang bisa menangani keadaan darurat. Selain itu, Arno juga mengatakan bahwa area hotel dan semua persediaannya terbuka untuk semua orang. Kari menjelaskan bahwa di Pramuka Laut, mereka biasanya memilih komite beranggotakan 3 orang melalui pemungutan suara dan menurutnya Arno harus menjadi salah satunya. Semua orang pun setuju, apalagi Arno juga menerima jabatan itu dan menyarankan agar Maria juga menjadi bagian dari komite. Arno sebenarnya juga ingin menunjuk orang ketiga yaitu Kari, tapi sebelum itu Maria sudah lebih dulu menunjuk Sebastian karena ia adalah pemilik toko dan warga merasa senang dengan penunjukan itu. Ketika Henry akhirnya tiba, beberapa orang memberitahunya bahwa persediaan medis berada di mercusuar dan Petrina memegang kuncinya. Karena itu Henry setuju untuk membantu mereka masuk ke sana. Sementara itu Maria bertanya kepada Tommy tentang perahu yang bisa digunakan untuk meninggalkan pulau. Tidak ada mesin yang berfungsi, jadi mereka membutuhkan perahu layar. Ada satu perahu yang terbengkalai di halaman seseorang dan mungkin bisa mereka gunakan, sehingga Tommy setuju untuk memperbaikinya. Saat Maria pulang dan menyampaikan idenya, Henry tidak setuju dan mereka kembali bertengkar. Di dekat gedung militer, Anton menemukan Hans sedang melihat-lihat. Ketika Hans mengajukan beberapa pertanyaan tempat ini, Anton hanya pergi mengabaikan pertanyaan tersebut.
Setelah itu, Anton pulang untuk memeriksa Paul yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Hans menemui Arno yang kemudian memberitahunya tentang perahu layar yang sedang diperbaiki. Pertu bergabung dengan mereka dan bertanya mengapa ada orang asing di pulau itu. Arno pun mengatakan bahwa Hans adalah seorang teman lama, lalu Pertu segera menyadari bahwa Hans terlibat rencana proyek Marina dan bersumpah bahwa proyek itu tidak akan pernah terjadi. Sementara itu, Sebastian memberitahu Sandra bahwa hubungan mereka mulai serius, sehingga ia juga akan tinggal di daratan utama atau kota. Namun, ia masih membutuhkan waktu sebelum benar-benar bisa pindah. Sandra merasa senang lalu merayakan keputusan itu. Malam itu, Arno menawarkan makanan gratis dan musik di hotel, tetapi hampir tidak ada yang datang, sehingga rencananya untuk mengumpulkan dukungan gagal. Di sekitar pulau, air tiba-tiba menjadi aneh selama beberapa detik. Pagi harinya, Maria pergi ke dermaga dan menemukan bahwa semua perahu telah menghilang. Setelah itu, ia menemui Arno yang mengatakan bahwa Maria harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa pergi dari pulau. Mereka mulai berdebat, tetapi pertengkaran itu terhenti ketika seorang wanita datang meminta bantuan. Pertu dan Tommy sedang berkelahi, sehingga Maria dan Arno bergegas menenangkan mereka sebelum keadaan semakin memburuk. Karena Pertu mabuk, Arno berpikir mereka harus menyita semua minuman beralkohol untuk menghindari insiden lain. Pertu protes, tetapi Maria setuju dan istri Pertu membawa semua botol minuman mereka. Setelah itu Arno diam-diam memberitahu Maria bahwa Anton kemungkinan memiliki bunker rahasia berisi persediaan. Maria pun kemudian menemui Anton yang hanya mengatakan bahwa ia memiliki cukup persediaan untuk bertahan hidup sementara waktu. Anton juga memberinya buku tentang kode Morse sambil mengatakan bahwa mereka bisa mencoba menggunakan api suar untuk mengirim pesan. Malam itu, Anton menggendong pria yang ditemukannya di pantai bernama Paul, membawanya ke bunker rahasia. Pada momen ini, Paul mengungkapkan bahwa dirinya senang karena ditemukan oleh Anton di saat-saat terakhir. Sementara itu, Maria sedang belajar tentang kode Morse, dan ketika sedang beristirahat, ia melihat Mary sedang membuat simbol spiral di tanah. Karena merasa kasihan, Maria pun mengantar wanita tua itu pulang, di mana Sebastian sudah mencari-carinya sejak tadi. Menurut pengakuan Sebastian, belakangan ini Mary memang sering berkeliaran. Terakhir kali seorang dokter datang, dikatakan bahwa Maria baik-baik saja. Kebiasaan berkeliaran itu baru dimulai setelah insiden terjadi. Sebastian pun mengungkapkan rasa herannya mengapa dulu Maria memilih Mary sebagai ibu baptis Magda, tapi sekarang justru tidak mengizinkan Magda dekat dengan Mary. Maria pun menjelaskan bahwa Mary pernah melakukan sesuatu yang menakutkan. Hanya itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut karena Maria ingin ke api suar untuk mencoba mengirim pesan dalam kode Morse. Sementara itu, Sebastian dikagetkan oleh Sandra di mercusuar dan kali ini Kari memergoki mereka. Akhirnya tidak ada pilihan selain mengakui tentang hubungan mereka kepada Kari. Ketiganya kemudian membahas situasi pulau, lalu Sebastian menanyakan tentang latar belakang Anton. Kari menceritakan bahwa ketika kapal Estonia tenggelam, jasad-jasad korban terbawa sampai ke pantai pulau itu. Warga setempat kemudian mengumpulkan jasad itu dan membungkusnya ke dalam kantong mayat, namun salah satu di antaranya ternyata masih hidup dan berusaha keluar dari kantong. Ya, orang itu adalah Anton yang kemudian mulai memeriksa semua kantong lainnya. Para tentara bahkan sampai harus memborgol Anton. Sepanjang malam, Anton menggigau, meminta maaf dan mengatakan bahwa semua itu salahnya. Tetapi tidak ada yang tahu apa maksudnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Estonia sebenarnya diledakkan. Setelah itu, Sebastian mengeluarkan sedikit daun haram, mengajak Kari untuk menikmati bersama-sama. Sementara itu, Sandra membuka jendela dan terkejut ketika melihat banyak cahaya di kejauhan. Segera gadis itu pun meminta Maria agar menambah lebih banyak kayu bakar, namun sangat disayangkan. Keesokan paginya, Maria merasa takut ketika menemukan plat dari perahu Patrina di pantai. Saat pulang, Maria mendapati Henry hampir mengalami kehancuran mental dan mengakui bahwa ia mulai kehilangan harapan. Maria menenangkannya, tapi memutuskan untuk tidak memberitahu Henry tentang perahu Patrina.
3 minggu telah berlalu sejak insiden misterius. Maria berkeliling di pemukiman untuk menanyai para warga tentang persediaan makanan. Komite sudah memutuskan untuk meminta setiap keluarga menjatah persediaan mereka agar bisa bertahan lebih lama. Lalu tiba-tiba secara mengejutkan, Maria menemukan sampan atau kayak di luar rumah Tommy dan sempat menatap lama ke arahnya. Adegan berpindah ke hotel, Sandra akhirnya memberitahu sang ayah tentang hubungannya dengan Sebastian. Ternyata Arno bisa menerima itu dengan syarat Sebastian tidak menghalangi Sandra untuk mengejar cita-cita. Kemudian Sandra mengungkapkan bahwa dirinya telah melihat catatan keuangan hotel dan merasa khawatir karena jika proyek sang ayah gagal, maka hotel akan tutup. Namun Arno segera meyakinkan Sandra bahwa semua masih aman terkendali. Kembali ke pemukiman, istri Tommy, Sarah, secara diam-diam menemui Maria untuk memberitahu bahwa persediaan makanannya hampir habis. Tommy sebenarnya juga ingin mengatakan, tapi merasa segan karena menyadari bahwa mereka adalah pendatang di pulau. Maria pun kemudian menemui Tommy untuk membicarakan hal itu, sekaligus menanyakan tentang kayak. Tommy mengatakan bahwa kayak itu tidak rusak, tapi jarak yang hendak Maria tempuh terlalu jauh. Sementara itu, Henry pergi menemui Seppo dan istrinya dan mengetahui bahwa Seppo memiliki banyak persediaan makanan. Tujuan Henry datang adalah memberikan obat dari kantor Petrina untuk Seppo berjaga-jaga jika suara dengungan muncul lagi karena terakhir kali Seppo sampai tak sadarkan diri. Kemudian Henry mengingatkannya bahwa komite sudah meminta warga mengatur porsi makan mereka, tetapi Seppo berpikir akhir hidup mereka sudah tidak lama lagi, jadi tidak ada gunanya menyimpan makanan. Seppo bahkan mengajak Henry makan bersama, dan sebelum itu mereka memanjatkan doa demi keselamatan Magda. Amin. Amen. Sementara itu, Arno meminta agar semua makanan yang dimiliki warga dikumpulkan di toko dan meminta Sebastian untuk mendatanya. Ini bertujuan agar semua warga bisa sama-sama bertahan hidup. Lalu beberapa waktu kemudian, Sebastian melaporkan bahwa semua sudah beres, bahkan pemuda itu telah membuat sistem kartu jatah yang bisa digunakan warga untuk meminta makanan. Pada suatu momen, Anton datang untuk meminta makanan. Sebastian pun menjelaskan sistem serta memberikan kartu jatahnya. Sebastian kemudian bertanya tentang Estonia dan ingin tahu bagaimana Anton bisa selamat. Tetapi Anton hanya menjawab bahwa itu karena keberuntungan lalu pergi begitu saja. Kemudian ternyata makanan itu adalah untuk Paul, saudara Anton. Ini berdasarkan dari nama belakang mereka yang sama. Pada momen ini, Paul yang kondisinya sudah lebih baik mengatakan kepada Anton bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke pulau. Entah apa maksudnya. Keesokan harinya, Henry menemukan Maria sedang membuat rakit. Henry berpikir Maria melakukan tindakan konyol karena pastinya itu hanya akan berujung kematian sehingga keduanya kembali bertengkar. Maria kemudian mengunjungi Mary dan setelah mendapat izin dari Sebastian, ia pun berbicara dengan wanita tua itu tentang Magda yang sebelumnya disebut Mary masih hidup. Sayangnya, kali ini Mary menolak berbicara sehingga membuat Maria marah. Jos sä tiedät jotain Magdasta, niin sano! Tentu saja Sebastian marah sehingga mengusir Maria. Malam harinya, Henry melihat keluar jendela dan terkejut saat melihat cahaya di kejauhan. Ia memberitahu Maria, lalu mereka bergegas keluar untuk menembakkan beberapa suar. Anton segera berlari memarahi pasutri itu karena meyakini perbuatan tersebut bisa membuat lokasi mereka ketahuan. Karena tidak jelas, Henry sekali lagi menembakkan suarnya. Di saat yang sama, ternyata Paul memperhatikan mereka sehingga Anton kembali menyeretnya ke bunker. Dan pada momen ini, Paul mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan Anton, meskipun Anton terus menjadi pengecut. Lagi-lagi masih tidak diketahui apa maksudnya. Beberapa jam kemudian, tidak ada satu kapal pun yang datang ke pulau. Ditampilkan Sebastian yang memeriksa neneknya, tapi tempat tidur itu kosong. Pemuda itu pun mencarinya dan menemukan Mary sedang berjalan masuk ke laut. Sebastian membawanya kembali ke rumah tanpa menyadari bahwa Kari sejak tadi mengawasi mereka. Keesokan paginya, Kari memberitahu Sandra tentang apa yang ia lihat dan menuduh Sebastian sebagai perawat yang tidak becus. Akhirnya terjadilah perkelahian di antara kedua pemuda itu. Mitä? Sebu! Sebu! Mitä? Hei! Hei, Sepeto!
Sementara itu, Maria menyadari bahwa kompasnya tidak berfungsi dengan baik karena menganggapnya sebagai sebuah tanda. Maria pun pergi mengambil kayak. Tommy memperingatkan bahwa ia tidak akan selamat di laut. Oleh karena itu, Maria meminta bantuan Tommy dan bersamaan dengan itu Sarah datang. Sepertinya Sarah mengizinkan karena alasan Maria tidak hanya mencari Magda tapi juga mencari tahu apa yang terjadi di luar sana. Meskipun Henry memohon untuk tinggal, Maria dan Tommy tetap pergi, berjanji akan membawa Magda pulang dan tiba-tiba saja. Tak jauh dari sana, sebuah kapal angkatan laut mencoba mendekati pulau. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat helikopter yang mereka kirim meledak dan jatuh ke laut. Beberapa waktu kemudian, terlihat Maria ditemukan di pantai pulau. Lalu di kapal angkatan laut, para tentara membahas situasi tersebut. Mereka sudah menerima pesan darurat dari pulau, tapi ada medan elektromagnetik yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Semua gambar satelit rusak dan mereka tidak bisa lagi melihat api suar dari pulau. Mereka menemukan potongan-potongan perahu Petrina, tapi tidak menemukan pilot helikopter maupun kotak hitamnya. Kapten Lakso mengumumkan bahwa misi utama mereka adalah mencari cara untuk mencapai pulau itu, tetapi cerita yang akan disampaikan kepada publik adalah bahwa Angkatan Laut sedang mengadakan latihan di lapangan. Letnan Virtanen merasa curiga dan ingin tahu mengapa Lakso menggantikan kapten mereka sebelumnya di tengah misi, tetapi Lakso hanya menyuruhnya agar tidak mempertanyakan perintah atasan. Di gereja pulau, warga setempat sedang membahas situasi yang terjadi. Arno mencoba tetap bersikap positif, namun Pertu kehilangan kesabaran dan meminta Arno melihat keadaan secara realistis. Sebastian menjelaskan bahwa suara dan guncangan itu selalu terjadi setiap kali ada yang mencoba pergi, dan mungkin saja Maria tahu jawabannya. Pada sorenya, Maria akhirnya sadar dan memberitahu Henry bahwa ia tidak mengingat apapun. Tak lama kemudian, Sarah datang menanyakan tentang Tommy, tapi Maria tidak mengetahui keberadaan pria itu. Sarah pun mulai menangis dan Henry menyarankannya untuk pulang dan menenangkan diri. Setelah itu Arno juga datang membawa pertanyaan. Maria menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang ia ingat hanyalah rasa sakit yang dirasakan saat dengungan mulai terdengar. Maria juga mengaku bahwa ia menemukan potongan perahu Petrina dan Arno berpikir bahwa Maria benar karena menyembunyikannya sebab ia ingin warga masih memiliki sedikit harapan. Sementara itu, Anton melihat dua warga bertengkar memperebutkan air minum. Lalu Anton bertemu dengan Arno dan mengatakan bahwa sebentar lagi semua orang akan saling menyerang demi makanan. Jadi menurutnya mereka harus mengawasi orang-orang tertentu. Di hotel, Arno melihat Kari dalam kondisi terluka. Kari memberitahu semua orang bahwa ia terjatuh, tapi Arno bisa melihat bahwa pemuda itu berbohong. Karena itu, Kari mengatakan bahwa Sebastian menyerang tanpa alasan. Tapi lagi-lagi Arno meragukan pengakuan tersebut dan meminta Kari untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Tiba-tiba Arno mendengar suara dan pergi memeriksanya. Ternyata itu adalah Hans yang sedang mengendap-endap. Hans mengaku menginginkan peta dan blueprint gedung militer, tapi Arno tidak memiliki akses ke dokumen-dokumen itu. Pindah ke Maria yang mendatangi Sarah untuk meminta maaf, tapi malah mendapatkan cacian, bahkan tamparan. Setelah itu Maria pun pulang, menunjukkan bagian dari perahu Petrina kepada Henry. Maria lagi-lagi mencoba meminta maaf, tapi Henry malah membentak. Saking marahnya, Henry memutuskan pergi karena menganggap Maria egois. He's a man. Who's that? Beralih sebentar ke bunker, ada Anton yang sedang mengumpulkan beberapa barang karena ingin mengajari warga cara mendapatkan air minum dari laut. Anton ingin Paul membantu, tapi Paul malah berpikir para warga pulau akan segera kehilangan akal sehat. Paul juga mengatakan bahwa ia dan saudaranya bisa bertahan hidup di bunker dengan persediaan rahasia mereka. Hanya saja yang dikhawatirkan saat ini adalah Hans, jadi mereka sepakat untuk mengawasinya.
Sementara itu, Arno menyelinap ke kamar Hans dan menemukan kotak-kotak misterius di dalam lemari. Namun kotak-kotak itu terkunci. Saat keluar, Hans melihat Arno di koridor, jadi Arno berpura-pura datang untuk membawakan makan malam. Beberapa waktu kemudian, Anton menemukan Paul sedang merusak kunci sebuah pintu di bunker. Anton mencoba mengatakan bahwa Paul tidak boleh masuk ke sana, tapi Paul tetap membukanya. Sä et saa mennä tuonne, ymmärrät sä? Keesokan harinya, Kari menemukan seekor burung mati di pulau itu. Di toko, Sandra melihat Sebastian memasang jeruji pada jendela agar orang-orang tidak mencuri makanan. Sandra mencoba memberitahu Sebastian betapa takutnya ia saat melihat amarah Sebastian, tapi perhatian Sebastian teralihkan ketika melihat sang nenek kembali berada di air. Di saat yang sama, Maria juga melihat Mary. Lalu setelah Sebastian membawa Mary pergi, Maria melihat ke arah air dan menemukan spiral yang dibuat dari batu-batu. Di toko, Sandra menyuruh Sebastian meminta maaf dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sebastian berpikir semua itu salah Kari karena sudah memancing emosi, lalu bertanya apakah Sandra menganggap dirinya tak cukup baik. Ini membuat Sandra tersinggung lalu pergi. Setelah memeriksa Mary, Sebastian pun memutuskan untuk menyusul Sandra. Sementara Sebastian meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada Sandra, Maria mengelilingi pulau dan menemukan spiral batu lain di dekat sebuah tenda. Ia masuk ke dalam tenda tersebut dan melihat tulisan di bawah sebuah meja, lalu Maria menemukan gambar milik Magda dan gambar itu juga memiliki pola spiral. Lalu ada pula gambar-gambar yang dibuat Mary saat masih kecil dan gambar-gambar itu juga memiliki spiral. Sementara itu, Hans meninggalkan hotel. Beberapa menit kemudian, sebuah lentera dilemparkan ke jendela toko dan tak lama api mulai menyebar ke seluruh tempat. Setelah api padam, Pertu memeriksa sisa-sisa toko tapi tak menemukan apapun. Pertu berpikir bahwa memilih komite adalah keputusan yang buruk, sehingga Kari memberitahu bahwa Sebastian pernah memukulinya tanpa alasan yang jelas, serta menyalahkan Sebastian atas kebakaran yang terjadi. Setelah pemeriksaan lagi, Sandra memberitahu Sebastian bahwa mereka tidak punya cukup obat untuk merawat luka Mary, jadi mau tidak mau harus menunggu bantuan. Namun Sebastian mulai kehilangan harapan karena tanpa terasa sudah lebih dari 1 bulan tidak ada bantuan yang datang. Kemudian Sebastian memeriksa kamar Mary dan menemukan sebuah kaleng berisi obat. Sebastian tidak tahu obat apa itu, tapi Sandra berjanji akan mempelajarinya. Kita pindah ke Maria yang pergi ke loteng untuk mengambil beberapa pakaian dan menemukan spiral yang diukir di lantai kayu. Ia memindahkan sebuah peti dan menemukan banyak gambar. Gambar-gambar itu juga memiliki spiral tetapi dibuat oleh seorang bernama Marni. Maria mencoba menemui Mary untuk menanyakan gambar-gambar tersebut, tapi sayangnya Mary tidak menerima pengunjung. Adegan berpindah lagi, kali ini menampilkan kapal angkatan laut. Lakso membaca sebuah buku tentang segitiga Uto. Jumlah kapal karam dan kasus tenggelam di wilayah ini 10 kali lebih banyak dibandingkan wilayah lain di kepulauan itu. Semua insiden tersebut melibatkan laporan tentang kompas yang tidak berfungsi. Virtanen kemudian menyadari bahwa medan elektromagnetik itu berhenti dari waktu ke waktu. Karena itu Lakso ingin para penyelam segera keluar begitu medan tersebut berhenti lagi. Kesepian di mercusuar, Henry mengajak Sarah untuk tinggal bersamanya. Sarah merasa ajakan itu agak canggung dan menolaknya. Di hotel, Arno khawatir pulau itu akan jatuh ke dalam kekacauan. Sandra mengatakan bahwa mereka sebaiknya mengajak semua orang tinggal di hotel agar mereka bisa berbagi tanggung jawab dan makanan, lalu Arno menyetujuinya. Setelah itu, Arno mengunjungi Anton untuk meminta teori darinya karena Anton memiliki pengetahuan tentang perang dan negara musuh. Paul mengawasi mereka sambil memegang senjata
berkata, sehingga Anton menjadi gugup dan mencoba mengusir Arno. Namun, Arno memohon bantuan Anton dan Anton akhirnya setuju untuk bicara sedikit. Jadi pada tahun 1995, sebuah stasiun radar dibangun setelah tenggelamnya Estonia. Tapi saat itu pihak militer menolak menjelaskan apa yang sedang mereka bangun dan alasannya. Anton berpikir pihak militer pasti menyukai pulau ini karena perairannya cukup dalam untuk dilewati kapal di permukaan maupun kapal di bawah laut. Setelah Arno pergi, Paul memarahi Anton karena sudah buka mulut. Lalu di hotel, Pertu mengumumkan bahwa ia akan mengajari warga cara menyuling air. Ia melihat Sebastian pergi membawa satu jerigen besar air dan mengeluh karena menurutnya air itu dibuang percuma untuk seorang nenek yang sedang sekarat. Lalu Pertu bertanya bagaimana kebakaran itu bisa terjadi, tetapi Sebastian pergi begitu saja. Sementara itu, saat mencari Henry, Maria menyadari bahwa sang suami menghabiskan banyak waktu bersama Sarah. Saat bicara secara pribadi, Maria menyebut bahwa saat mereka pindah ke pulau itu, Mary menjual rumah lamanya kepada mereka dengan harga yang nyaris gratis. Dan merasa aneh karena Mary melakukan itu kepada orang asing. Tapi Henry menyangkal hal itu karena pernah tinggal di pulau tersebut saat masih kecil. Kemudian Maria menanyakan tentang seseorang bernama Marnie dan menunjukkan gambar-gambar itu kepadanya, tetapi Henry mengatakan tidak tahu. Setelah itu Maria mengunjungi Seppo untuk menanyakan hal yang sama. Seppo mengaku tidak mengenal Marnie, tapi memberikan petunjuk bahwa Maria bisa memeriksa berkas-berkas penduduk di kantor Petrina. Selain itu, kuburan juga memiliki nama-nama di batu nisannya. Maria pun segera pergi ke kantor Petrina di mercusuar untuk memeriksa buku-buku catatan sampai menemukan nama Marnie. Pada tahun 1858, Marnie diusir karena dituduh melakukan praktek sihir. Kita pindah sebentar ke Arno yang meminta Hans untuk mengikuti kelas penyulingan air. Hans sebenarnya tidak menyukai hal itu karena menganggap diri sebagai pengunjung, tapi Arno meyakinkan bahwa hal itu bisa membuatnya mendapatkan dukungan warga. Setelah itu, Arno memeriksa kamar Hans lagi dan kali ini ia berhasil membuka salah satu kotak. Di dalamnya ia menemukan banyak catatan berisi koordinat dan kata-kata dalam bahasa Rusia serta peta wilayah itu. Pindah ke angkatan laut, mereka menyadari bahwa medan magnet sedang turun sehingga para penyelam berangkat dengan sebuah perahu. Dua pria menyelam dan segera menemukan bangkai helikopter. Jenazah pilot masih berada di kokpit, namun kedua matanya hilang. Tiba-tiba para penyelam dihantam oleh arus tak terduga. Mitä siellä tapahtuu? Virtanen dan Laakso memeriksa rekaman dari mikrofon para penyelam, tetapi yang terdengar hanya suara statis. Namun, mikrofon tambahan di perlengkapan mereka menangkap semacam khotbah yang tidak berasal dari para penyelam. Pada saat yang sama, kru menemukan seorang penyelam di air dan langsung membawanya ke atas kapal. Di hotel, Sandra menawarkan untuk pindah ke kamar yang lebih nyaman, namun Sebastian menolak dan malah menyalahkan Sandra karena dianggap mengalihkan perhatian di kala itu dengan pertengkaran sehingga Sebastian meninggalkan Mary sendirian. Tentu tuduhan itu menyakiti Sandra yang kemudian pergi dengan tangisan. Di saat yang sama, Kari melihat hal itu dan segera mengambil kesempatan untuk menenangkan. Keesokan harinya, Arno memiliki tugas untuk Sebastian, tapi karena tidak berhasil menemukan pemuda itu, jadi Karilah yang diberi tugas tersebut. Tugasnya adalah mengawasi Hans dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Setelah itu, Arno pergi ke area militer dan memotong pagar kawat, lalu ia melihat sebentar ke dalam terowongan yang konon terhubung ke bunker. Dalam perjalanan pulang, Arno mengunjungi Anton dan bertanya apakah Anton mau memeriksa terowongan itu bersamanya, tetapi Anton menegaskan tidak ada apapun di sana. Sementara itu, di bunker, Anton sedang merakit peledak dan kita masih dibuat bertanya-tanya untuk apa sebenarnya itu. Lalu ditampilkan Maria di pemakaman. Dia menjiplak dari salah satu batu nisan sampai menemukan nama Marnie. Lalu Maria pun nekat menyelinap ke kamar Mary untuk menanyakan tentang gambar yang ia temukan. Mary terlihat gelisah mendengar nama Marnie dan... Sitten on semmonen nimi kuin Marni.
Maria menyadari bahwa wanita di foto itu mirip Mary, tetapi tanggal di sisi belakangnya tertulis tahun 1858. Adegan berpindah menampilkan Hans meninggalkan hotel. Carrie langsung mengikutinya, lalu saat Carrie turun ke bunker, Hey, you mom. beberapa jam kemudian, semua warga mencari Carrie ke seluruh pulau tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, Maria pergi menemui Seppo untuk melaporkan perkembangan penyelidikannya. Diketahui bahwa Marnie pernah disalahkan atas kejadian-kejadian aneh yang sama seperti yang saat ini terjadi. Seppo mengatakan ada banyak hal aneh di sini. Salah satunya apa yang disebut the mouth atau mulut, tetapi ia menolak menjelaskan apa itu karena menganggapnya sebagai mitos. Setelah itu, Seppo memberikan semua obatnya kepada Maria sambil berkata bahwa ia dan istrinya sudah tidak membutuhkannya lagi. Setelah Maria pergi, terdengar 2 suara tembakan. Maria membawa obat itu kepada Sandra yang mengungkapkan bahwa Mary sebenarnya tidak sedang mengkonsumsi obat apapun. Obat yang ditemukan Sebastian ternyata sudah berusia 6 tahun dan tidak diresepkan untuk Mary. Sandra mencari nama obat itu dan mengetahui bahwa obat tersebut untuk memicu persalinan. Hal itu aneh karena orang terakhir yang melahirkan di pulau itu adalah Maria. Saat mencoba pulang, Maria pingsan karena kelelahan dan kekurangan makanan. Anton menemukannya dan membantu Maria pulang ke rumah. Mereka membicarakan Magda, lalu Anton mengingat bahwa Magda lahir 1 bulan lebih awal dengan Mary yang bertindak sebagai bidan meskipun tidak punya pengalaman. Maria kemudian teringat bahwa Mary tidak membiarkannya pergi ke daratan utama untuk melahirkan. Di kapal angkatan laut, Laxo memberitahu Virtanen bahwa kapten sebelumnya dicopot karena tidak mampu menangani tekanan. Setelah itu, mereka menerima laporan berisi sedikit data yang berhasil dikumpulkan dari insiden tersebut. Sepertinya medan elektromagnetik itu juga menjatuhkan helikopter. Rekaman dari kokpit diputar dan para pilot menyebut adanya hembusan kuat yang menghantam helikopter dari berbagai arah. Setelah itu, helikopter mulai mengalami kerusakan dan jatuh. Jeritan yang sama dari rekaman penyelam juga terdengar dalam rekaman ini. Kemudian mereka memeriksa daftar warga pulau dan memperhatikan nama Anton. Anton diberi tanda rahasia karena mantan tentara, tetapi ia tidak dianggap berbahaya karena sudah tenggelam dalam teori konspirasi. Di hotel, semua orang berpikir Sebastian terlibat dalam hilangnya Carrie. Sebastian tersinggung oleh tuduhan itu sehingga meninggalkan hotel dengan marah. Sementara itu, Sarah dan putrinya akhirnya memutuskan untuk tinggal di mercusuar bersama Henry. Beberapa saat kemudian, Maria datang untuk menanyakan kepada Henry tentang mitos The Mouth. Henry mengatakan bahwa kakeknya dulu pernah menceritakan kisah itu. Konon, The Mouth mengendalikan cuaca, laut, dan logam. Henry juga memberitahu Maria tentang spiral yang ia lihat di lantai. Saat Maria masuk ke mercusuar, Sarah mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Maria, namun Maria mengabaikan dan menghabiskan sisa hari itu dengan membaca semua dokumen di kantor Petrina. Beberapa waktu kemudian, Maria menunjukkan kepada Henry bahwa setelah Marnie ditangkap karena dituduh melakukan sihir dan dibawa ke daratan utama, pulau itu tidak menyimpan catatan apapun selama beberapa tahun, seolah-olah semua orang menghilang. Pada akhirnya, orang-orang kembali datang, tetapi tidak ada satupun warga asli pulau yang tersisa selain Marnie. Henry berpikir semua itu terjadi karena kelaparan, dan semua kapal karam terjadi karena tidak ada yang menyalakan mercusuar. Tetapi Maria mulai bertanya-tanya, apakah The Mouth benar-benar nyata? Saat mengulang kata cuaca, laut, dan logam, Maria pun mendapatkan sebuah ide. Di hotel, Maria memberitahu Arno bahwa kapal yang dibuat tanpa logam mungkin bisa berlayar dengan aman. Namun, Arno menganggap Maria bicara omong kosong dan menolak membantu. Keesokan paginya, para petugas membawa seorang nelayan ke kantor Laxo. Saat insiden pertama terjadi, nelayan itu sedang berlayar di dekat pulau dan kapalnya rusak. Untungnya, penjaga pantai menolongnya. Pria itu mengaku sedang memancing, tetapi penjaga pantai tidak menemukan perlengkapan memancing apapun. Ketika Laxo mengancam akan menangkapnya, pria itu mengaku bahwa ia membawa Hans ke pulau, lalu kapalnya rusak dalam perjalanan pulang. Pria itu juga memberitahu mereka tentang kotak-kotak misterius. Pada saat yang sama, Hans menyadari bahwa seseorang sudah menggeledah kamarnya. Lalu di pantai, Arno menemukan Sebastian dan mengatakan bahwa kebakaran serta hilangnya Carrie mungkin saling berhubungan. Arno bahkan mengakui bahwa Hans mungkin berada di balik semua itu. Sebastian mengusulkan bahwa mereka harus menginterogasi Hans, tapi tentunya itu tidak akan mudah.
Sementara itu, Maria mencoba membuat sebuah rakit dari plastik dan kayu-kayu. Anton mencoba bicara dengannya, tapi segera melihat Paul yang sedang mengawasi sehingga memutuskan untuk diam. Di pemakaman, Sarah akhirnya memberitahu putrinya bahwa Tommy sudah pergi untuk selamanya, lalu mereka mengadakan pemakaman simbolis. Saat Maria kebetulan lewat, ia melihat Henry juga sedang mengadakan pemakaman untuk Magda dan Maria menyebut Henry gila, lalu menolak anggapan bahwa putrinya sudah meninggal. Maria. Turva kiinni! Tutte hullui molemmat! Setelah itu, Maria mencoba pergi dengan rakitnya, tetapi seberapa kuat pun ia mencoba, rakit itu tetap tidak berhasil. Di kapal angkatan laut, Virtanen menunjukkan kepada Laxo informasi yang mereka terima dari daratan utama. Dalam beberapa tahun terakhir, Hans sering mengunjungi kepulauan itu dan membeli lahan-lahan besar di pulau-pulau sekitar Uto. Ia pernah tinggal di Rusia untuk sementara waktu dan sempat diselidiki karena urusan perdagangan senjata. Laxo menghubungi atasannya untuk memberitahu hal ini dan meyakinkannya agar memberi akses ke ruang karantina. Pada malam hari, Arno dan Sebastian mengepung Hans lalu dengan cepat menumbangkannya. Mereka mengikat Hans di kursi dan mulai menginterogasinya, tetapi Hans bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa. Sebastian yang marah akhirnya memukul Hans. Pada saat yang sama, Sandra datang mencari sang ayah, sehingga mereka menutup mulut Hans dengan lakban sebelum keluar untuk membantu Sandra membawa kayu bakar. Sayangnya, saat dua laki-laki itu kembali, Hans sudah kabur. Saatana! Di bunker, Anton mengatakan kepada Paul bahwa ia tahu Paul bekerja sama dengan Hans dan memintanya berhenti merakit peledak. Paul pun marah sehingga... Keesokan paginya, Maria pergi ke pemakaman dan akhirnya menangisi Magda. Di kapal angkatan laut, Laxo masuk ke ruang karantina tempat mereka mengamankan para korban kapal karam, dan salah satu dari korban itu adalah... Kapten kapal feri yaitu Timo menjelaskan bahwa mereka awalnya berlayar dengan baik sampai suara misterius membuat feri berguncang dan terseret ke dalam pusaran. Semua orang melompat ke perahu penyelamat untuk melarikan diri. Lalu tiba-tiba pria itu batuk darah tapi masih berhasil memberitahu Laxo bahwa satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh suara misterius itu adalah Magda. Selain itu, Laxo melihat gambar-gambar Magda dan menanyakan beberapa hal kepadanya, tetapi gadis itu mengaku tidak tahu apa-apa. Laxo menyadari bahwa kalung Magda memiliki spiral yang tampak familiar, lalu memeriksa buku dan menemukan ilustrasi yang mirip di bagian legenda The Mold. Sementara itu, seorang warga pulau sedang menjaga alat penyuling air. Seseorang tiba-tiba mendekatinya dari belakang dan... Beberapa jam kemudian, Sandra menemukan jasad itu dan segera memanggil sang ayah. Arno dan Sebastian menduga bahwa Hans yang melakukan, tapi Arno menolak memberitahu warga pulau. Namun, Sandra dan Ibu Kari, Tina, tetap mendengarkan pembicaraan mereka. Saat Hans bersembunyi di sebuah gudang, semua warga berkumpul di hotel. Pertu menyalahkan Sebastian atas pembunuhan itu, tapi Arno membela pemuda itu karena memang mereka berdua berada pada tempat yang sama tadi malam. Pertu tidak percaya dan mulai berdebat dengan Sebastian dan siap memulai baku hantam untungnya. Di kapal, Laxo kembali memeriksa keadaan Magda. Gadis itu meminta Laxo mengirim kalungnya ke pulau menggunakan botol agar sang ibu tidak khawatir. Laxo bertanya dari mana Magda mendapatkan kalung itu. Magda mengatakan bahwa kalung itu adalah hadiah dari seorang teman yang ingin tetap dirahasiakan. Teman itu bukan laki-laki, bukan pula perempuan, tapi sosoknya berada di laut dan di dalam mimpi Magda. Pada malam hari, Hans masuk ke rumah Seppo untuk mencuri makanan. Saat melihat ke kamar tidur, Hans menemukan Seppo dan istrinya sudah tak bernyawa dan ditemukan pula sepucuk pistol.
Di pantai, Tina menemukan jasad Kari dan benar-benar terpukul. Kemudian di hotel, Tina menuduh Sebastian lah pembunuhnya. Pertu setuju dan segera beberapa warga mencoba menangkap Sebastian sampai akhirnya Arno menghentikan dengan pengakuan tentang Hans. Para warga langsung keluar untuk mulai mencari ke seluruh pulau. Sebastian sen teki! Mä olen täysin samaa Se en ollut mä. Arno, kerro näille, mitä sä kerrot mulle. Se on totta, päästä! Setelah mencari kesana kemari, tibalah warga di rumah Seppo. Pertu dan teman-teman menemukan jasad Seppo dan istrinya, lalu melihat Hans kabur lewat jendela. Pengejaran pun dilakukan, dan para pria itu dengan cepat mengepung Hans. Niklas, saatana! Sementara itu di kamar Hans, Sebastian mencoba menerjemahkan catatan berbahasa Rusia, tetapi ia tidak menemukan hal penting, sehingga meminta palu kepada Arno untuk membuka kotak yang lain. Mereka menemukan sebuah model Tanjung dengan bangunan-bangunan yang belum ada, sementara hotel sudah tidak terlihat di sana. Arno menyadari bahwa rencana rahasia Hans adalah merobohkan hotel dan membangun rumah liburan mewah. Hans memang seorang penipu, tapi tampaknya ia tidak terlibat dalam insiden-insiden aneh itu. Pada saat yang sama, para pria kembali ke hotel membawa Hans yang sudah babak belur. Arno mencoba memberitahu mereka bahwa dirinya keliru, tetapi Hans mengeluarkan pistol yang diambil dari rumah Seppo dan... Di bunker, Paul sudah mengikat saudaranya dan terus merakit peledak. Di kapal angkatan laut, Lakso mencoba berbicara lagi dengan Mahda dan menyebut tentang The Moth. Pada saat yang sama, Timo mulai kejang-kejang dan... Beberapa waktu kemudian, di pulau, Maria menemui Sarah dan mereka saling berpelukan. Pada saat itu, Putri Sarah menemukan sebuah botol di pantai, lalu mereka membukanya dan menemukan kalung Mahda di dalamnya. Maria membawa kalung itu kepada Henry sambil mengatakan bahwa semua insiden aneh terjadi saat Mahda meninggalkan pulau. Maria juga berpikir bahwa Mary tidak pernah meninggalkan pulau sehingga berpikir bahwa ketika melihat Mary hampir menenggelamkan Mahda setahun yang lalu, Mary sebenarnya sedang melakukan semacam ritual. Saat Maria mulai mengatakan bahwa The Moth benar-benar nyata, Henry mengatakan bahwa kesedihan telah membuat Maria membayangkan hal-hal yang tidak ada sehingga... Di pemakaman, Maria menemukan bahwa sebagian besar makam memiliki ukiran spiral di batu nisannya. Lalu dalam perjalanan ke hotel, Maria terkejut ketika menemukan kantong-kantong berisi mayat. Ia membuka salah satunya dan segera terguncang saat melihat Arno di dalamnya. Kemudian Maria pergi ke rumah Anton untuk mencarinya. Di atas meja, Maria menemukan obat-obatan dan foto Anton bersama Paul muda. Di bunker, Anton mendengar Maria dan sangat ingin menyelamatkannya dari Paul. Setelah sedikit berjuang, Anton menyadari bahwa tali yang mengikatnya sebenarnya longgar. Lalu tak lama kemudian, Paul muncul di belakang Maria. Ketika Maria memohon dengan menyebut nama Anton, Paul berhenti dan terungkap bahwa Paul sebenarnya adalah kepribadian lain Anton. Jadi ya, selama ini Paul hanya ada dalam imajinasi Anton. Ingatan membanjiri pikiran Anton saat menyadari bahwa dirinya lah yang menghabisi Kari dan pria bernama Bank, penjaga mesin penyuling air. Sehingga segera terdiam, lalu... Ya, semua itu adalah wujud rasa bersalah Anton, karena Anton meninggalkan Paul saat Estonia tenggelam demi menyelamatkan diri. Karena itu, kini saudaranya menjadi bagian dari psikosis Anton. Pada saat yang sama, Maria menoleh dan melihat Anton bertindak seperti orang gila. Maria berlari menemui Henry untuk memberitahu ada banyak orang yang mati dan Mahda masih berada di luar sana, tapi Henry masih juga tetap tidak percaya dan menganggap Maria sedang kalut. Sementara itu, saat Paul menyelinap ke sekitar pemukiman, Anton mencoba mengambil alih kendali sehingga terjadilah pertarungan yang tak terjelaskan sampai akhirnya...
Me vamos. Di kapal angkatan laut, Lakso mengatakan bahwa operasi khusus akan dijalankan untuk menghilangkan semua ancaman di pulau, plus Lakso menegaskan bahwa mereka tidak melihat tanda-tanda kehidupan selama berminggu-minggu. Setelah itu, Lakso dan beberapa perwira lain memindahkan jasad Timo tiba-tiba. Mitä helvettiä? Ase alas! Paikalleen! Saat semua orang teralihkan, Mahda menghilang, gadis itu berhasil bersembunyi di kapal sementara para kru mencarinya. Beberapa waktu kemudian, Maria mencoba meninggalkan pulau lagi dengan rakit plastiknya. Kali ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi karena ternyata Henry memutuskan ikut bersamanya. Akhirnya Maria dan Henry menemukan awan besar yang menghalangi area itu. Lalu mereka mulai mendengar suara menyakitkan yang juga membuat pulau berguncang. Maria dan Henry mulai merasa kesakitan yang teramat sangat, tapi terus mendayung sekuat tenaga. Sementara itu, Lakso menemukan Mahda di atas kapal. Ketika Lakso mencoba membawanya turun, Mahda melihat rakit itu dan berteriak memanggil orang tuanya. Maria dan Henry melihat Mahda, lalu berteriak memanggil gadis itu. Beberapa waktu kemudian, Mahda akhirnya bertemu kembali dengan orang tuanya. Mereka menceritakan semua yang terjadi kepada Lakso, dan Maria mengakui bahwa tidak ada penjelasan ilmiah untuk semua ini. Maria berpikir Mahda adalah kunci dari semuanya. Kemudian, Lakso mendapat telepon dari atasannya dan memberitahu bahwa masih ada penyintas di pulau itu, tetapi atasannya tetap menyuruhnya melanjutkan operasi lalu menutup telepon. Henry dan Maria mendengar pembicaraan itu dan mulai panik. Maria berpikir Mahda harus kembali ke pulau untuk menyelesaikan semuanya dan kapal akan tetap aman selama Mahda berada di atasnya. Setelah berpikir sejenak, Lakso setuju dan kapal mulai bergerak menuju pulau. Ketika melewati awan besar itu, kapal mulai bergetar dan beberapa komputer rusak. Mahda berlari ke dek dan berteriak agar semuanya berhenti sehingga guncangan itu pun berakhir. Kini kapal bisa berlayar dengan aman. Di hotel, Pertu menuduh para tetangganya memakan anjingnya dan mencoba merampas makanan, sambil mengaku bahwa itu sebagai ganti atas semua yang hilang dalam kebakaran. Setelah mengisi tas dengan makanan kaleng, Pertu dan istrinya mencoba pergi menggunakan rakit seadanya. Sebastian mencoba menghentikan, namun karena tak mampu melawan, Sebastian pun kembali ke hotel untuk meminta bantuan. Tina lalu mengatakan bahwa mereka semua juga akan segera mati sehingga kerumunan mulai ikut mengambil makanan. Para warga kemudian bergegas menemui Pertu dan meminta tempat di rakitnya, namun Pertu menyuruh mereka membuat rakit sendiri dan malah berkelahi dengan mereka sampai akhirnya Sebastian berbicara dengan lembut kepada Sandra dan berhasil mengambil senjata itu darinya. Pada saat yang sama, Pertu menyadari bahwa radar di stasiun militer kembali berfungsi. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala di pulau dan Mary membisikkan nama Mahda. Saat kapal angkatan laut hampir mencapai dermaga, dua pesawat tempur terbang di atas mereka dan siap memulai pengeboman. Hingga Lakso menghubungi mereka untuk memberitahu bahwa operasi telah dibatalkan. Ketika kapal akhirnya mencapai pulau, para kru langsung mulai membagikan makanan dan air. Virtanen memberitahu Lakso bahwa mereka menemukan banyak bahan peledak di bunker Anton untuk meledakkan setengah pulau. Sementara itu, semua orang yang dikarantina mulai membaik begitu Mahda meninggalkan kapal, membuktikan bahwa Mahda memang terhubung dengan semua kejadian itu.
Setelah membuang senjata ke laut, Sebastian mulai membakar dokumen-dokumen Hans. Lakso datang untuk memeriksa kotak-kotak Hans dan menemukan bahwa kotak-kotak itu kosong. Ketika Lakso bertanya tentang kematian-kematian yang terjadi, Sebastian mengatakan bahwa ada perkelahian dan Sandra menembak untuk membela diri. Ketika Lakso memberitahu bahwa akan ada penyelidikan, Sebastian mencoba mengambil tanggung jawab atas kematian Hans, namun Lakso menolaknya. Kemudian Lakso memeriksa keadaan keluarga Mahda. Maria tidak ingin putrinya menjadi kelinci percobaan, sehingga ia meminta Lakso berbohong kepada atasannya. Lakso pun memberitahu atasannya bahwa ia membatalkan operasi karena tindakan itu salah, namun pria itu justru memecatnya dan menempatkan Virtanen sebagai pemimpin. Virtanen kemudian menyampaikan laporan tanpa menyebut nama Mahda sama sekali. Keesokan paginya, Mary meminta maaf kepada Maria karena sudah berbohong selama ini, sambil menjelaskan bahwa tidak akan ada yang mempercayainya jika kebenaran itu diungkap. Marnie adalah nenek Mary. Marnie mengajarkan ilmu sihir kepada ibu Mary, lalu ibu Mary meneruskannya kepada Mary. Karena Mary memiliki anak laki-laki, bukan anak perempuan, ia harus meneruskan kekuatan itu kepada Mahda. Kekuatan itu disebut The Mouth, yang lahir dari kesedihan dan rasa takut ditinggalkan sendirian. Sebuah kekuatan yang menarik seseorang ke bawah seperti pusaran. Maria pun menyadari bahwa itu berarti Mahda tidak akan pernah bisa melihat dunia luar. Sementara itu, atasan Lakso meminta semua rekaman kapal kepada kru dan dari situ mengetahui keberadaan Mahda, sehingga ia memerintahkan mereka untuk mengisolasi pulau itu. Bagaimanakah nasib Mahda selanjutnya? Apakah gadis kecil itu akan ditangkap atau pertempuran akan terjadi antara angkatan laut melawan kekuatan misterius tak terjelaskan? Dan tamat. Ceritanya berlatar di Pulau Uto, pulau berpenghuni paling selatan di Finlandia, yang tiba-tiba terputus total dari dunia luar setelah suara ledakan misterius terdengar saat kapal feri terakhir berangkat. Listrik padam, komunikasi terputus, dan warga pulau perlahan dipaksa menghadapi ketakutan terdalam masing-masing sembari sumber daya semakin menipis. Inti dari semua misteri di Uto adalah entitas yang disebut mulut atau the mouth, atau dalam bahasa asalnya disebut Nyelu, yang kira-kira berarti pusaran yang menelan. Ini bukan monster dalam pengertian konvensional. The mouth digambarkan lahir dari kesedihan mendalam dan rasa takut ditinggalkan sendirian, semacam manifestasi emosional yang berubah menjadi kekuatan nyata, menarik siapapun yang terlalu dekat dengannya ke bawah seperti pusaran. Bisa dibilang, The Mouth ini versi horor Finlandia, dari trauma turun-menurun, sesuatu yang lahir dari luka emosional lama, lalu diwariskan begitu saja ke generasi berikutnya tanpa mereka minta. The Mouth ini tidak sembarangan berpindah, ia mengikuti garis keturunan perempuan tertentu dari Marnie yang mewariskannya kepada ibu Mary, lalu ibu Mary meneruskannya kepada Mary. Seharusnya Mary mewariskan kekuatan itu kepada anak perempuannya, tapi karena ia hanya punya anak laki-laki, kekuatan ini pun dalam tanda kutip melompat satu generasi dan jatuh ke Mahda. Inilah alasan kenapa Mahda menjadi pusat dari semua kekacauan di pulau. Begitu Mahda menjadi dalam tanda kutip pembawa resmi, seluruh gangguan di pulau, listrik padam, radar rusak, gejala aneh pada warga yang dikarantina, semuanya terhubung langsung dengannya. Buktinya jelas, begitu Mahda meninggalkan kapal evakuasi, seluruh warga yang dikarantina langsung membaik, sehingga tidak butuh laboratorium untuk menyimpulkan bahwa Mahda lah sumbernya. Konsekuensi paling menyedihkan dari semua ini, Mahda kemungkinan besar tidak akan pernah bisa hidup normal atau melihat dunia luar, karena eksistensinya sendirilah yang memicu fenomena ini. Belum ada konfirmasi resmi, tapi ada beberapa teori yang menyebut Mahda akan diculik atau dijadikan kelinci percobaan oleh pihak berwenang, kemungkinan militer atau instansi yang sebelumnya terlibat operasi di pulau untuk diteliti karena kekuatannya. Jika Mahda benar dibawa pergi, karakter-karakter lain diperkirakan akan menyusul ke daratan utama, entah untuk menyelamatkannya atau ikut kabur bersamanya, sehingga setting cerita tidak lagi terkurung di satu pulau. Ada pula dugaan bahwa The Mouth bisa mengikuti Mahda dan mulai bermanifestasi di lokasi-lokasi baru, bukan lagi eksklusif di Uto. Nah loh, makin serem sih ya kalau The Mouth bisa sampai ke daratan utama, jadi kita nantikan saja. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!